Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru mampir, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martial Back chapter 5430. Di sini diceritakan pada saat ini salah satu tuan feodal klan Black Tinta sedang menatap laut di depannya dengan ekspresi bingung. Dia merasa bahwa setelah bertahun-tahun laut fenomena surgawi ini telah mengalami beberapa perubahan dan tampaknya menjadi lebih kecil. Tetapi perubahan ini telah terakumulasi dari waktu ke waktu dan tidak terlalu jelas, jadi dia tidak terlalu yakin. Memutar kepalanya untuk melihat ke arah sarang tinta tingkat Royal Lord, Tuan Feodal ini ragu-ragu apakah dia harus melaporkan masalah ini. Royal Lord masih memulihkan diri meskipun 500 tahun telah berlalu, luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Jika dia mengganggunya ketika tidak ada hal yang mendesak, dia khawatir dia tidak akan bersenang-senang. Mungkin dia sedang membayangkan sesuatu. Tuan Feodal menggelengkan kepalanya, dengan begitu banyak temannya yang memantau laut fenomena surga ini. Jika laut fenomena surga ini benar-benar menjadi lebih kecil, rekan-rekannya yang lain harus dapat mendeteksinya. Karena tidak ada Tuan Feodal lain yang menyadarinya, dia pasti terlalu banyak berpikir. Saat dia memikirkan ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi pada laut fenomena surga di depannya. Tuan Feodal klan tinta ini terkejut dan menatap ke arah sumber perubahan ini. Dia telah memantau tempat ini selama 300 tahun penuh, tetapi laut fenomena surgawi tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas, seolah-olah itu adalah genangan air yang terkenang. Namun hari ini ada semacam gangguan. Namun sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, sesosok tiba-tiba keluar dari dalam laut fenomena surgawi. Orang ini memegang tombak panjang di tangannya dan sepertinya bertarung melawan musuh yang tak terlihat. Niat membunuhnya melonjak saat dia memancarkan energi dunia yang tak terhentikan. Ketika pria itu keluar, matanya bertemu dengan Tuan Feodal klan tinta. Keduanya tercengang. Tuan Feodal klan tinta tiba-tiba kembali sadar dan buru-buru mundur sambil meneriakkan peringatan. Ras manusia yang dicari oleh Royal Lord telah muncul. Meskipun dia belum pernah melihat yang sebelumnya, saat dia muncul dia tahu bahwa ini adalah target yang dicari oleh Royal Lord. Begitu raungan ini terdengar, tombak Azure Dragon menusuk mulutnya, menyebabkan kepalanya meledak. Dari mana Tuan Feodal klan tinta ini berasal? Alis yang sedikit berkerut dan dia mengangkat matanya untuk melihat. Kebingungannya semakin kuat. Di atas dunia semesta yang mati ada sarang tinta tingkat Tuan Feodal. Di pinggiran dunia semesta ada banyak klan tinta berkeliaran. Tidak hanya itu, tetapi di kehampaan di sekitarnya ada juga banyak klan tinta yang tersebar di sekitar pinggiran laut fenomena surgawi. Tampaknya memantau sesuatu. Setelah memikirkannya sejenak, Yangkai dengan cepat bereaksi. Godhead Royal Lord ini cukup pintar, benar-benar menjaganya di luar. Selain itu, dia harus memiliki sarang tinta sendiri. Jika tidak mungkin baginya untuk membiarkan begitu banyak klan tinta. Dengan klan tinta sebanyak ini, selama dia melarikan diri dari laut fenomena surgawi, tidak peduli dari arah mana dia berasal, mereka akan segera tahu. Dari kelihatannya, God Royal Lord ini belum memasuki laut fenomena surgawi dan mungkin telah menyembuhkan dirinya sendiri di luar selama beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun yang dihabiskan di laut fenomena surgawi. Sejak dia memutuskan untuk meninggalkan laut fenomena surgawi, dia telah menghabiskan hampir 200 tahun mencari jalan keluar. Selama waktu ini dia telah mengikuti semua jenis arus bawah, tidak dapat menentukan arahnya. Setelah hampir 200 tahun mencari dengan susah payah, Yangkai juga merasakan keputusasaan. Untungnya usahanya telah membuahkan hasil, memungkinkan dia untuk melarikan diri dalam sekejap. Tanpa waktu untuk berpikir, aura kuat tiba-tiba terbangun dari dunia semesta terdekat. Segera setelah itu, Yangkai melihat sosok tinggi bergegas ke arahnya seperti bintang jatuh. Sebelum dia tiba-tiba, tekanan akrab seorang Royal Lord telah menyelimutinya. Datang begitu cepat. Yangkai tahu bahwa Tuan Feodal di dekatnya telah mengirimnya pesan melalui sarang tinta. Tuan Feodal klan tinta dalam kehampaan juga mulai bergegas menuju Yangkai, jelas berusaha untuk menundanya. Yangkai mengacungkan tombak naga Azure di tangannya dan menyeringai dengan berani menyerang ke arah Godhead Royal Lord sepanjang jalan. Klan tinta di dekatnya meledak. Dalam kehampaan, Godhead Royal Lord tercengang. Tidak berlari. Dia berpikir bahwa jika Yangkai memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari laut fenomena surgawi, dia akan segera melarikan diri. Kekuatan manusia ini tidak besar, tapi dia cukup pandai melarikan diri. Karena itu, setelah menerima berita dari bawahannya, dia dengan cepat bergegas keluar.
Takut Yang Gai akan melarikan diri, tetapi ketika dia melihat ke atas bukan hanya